Hai, saya Leonardo Tan. Saya dari kelas 12 IIS. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Soal nomor 1, apa saja bentuk perubahan dalam masyarakat yang Anda rasakan? Menurut saya yang saya rasakan itu sangatlah banyak. Saya ambil sebagai contohnya, dulu kita itu berkomunikasi dengan surat kepada seseorang yang kita kenal, misalnya ibu, karena kita berjauhan dengan ibu. Misalnya kita berkomunikasi itu dengan surat yang dikirim melalui pos, kan. Di zaman sekarang ini sangat-sangat simple, sangat-sangat canggih, karena kita cuma memakai handphone dan kita mendownload aplikasi yang namanya WhatsApp, atau via WhatsApp kita langsung bisa mengirim pesan kita ke seseorang kita kenal, misalnya ibu. Nah, itu langsung terkirim. Terus contoh yang kedua itu perubahan-perubahan yang saya rasakan itu ya budaya dari orang lain sih, budaya dari orang luar, yang dimana tuh sebenarnya bukan budaya kita, budaya orang barat. Sebenarnya tuh adalah style orang barat. Nah, dulunya kalau kita berpakaian itu pakaian sangat tertutup, kan. Nah, di zaman sekarang itu pakaiannya tuh sangat terbuka gitu loh. Bahkan saya ngerasai di zaman sekarang itu sudah ada yang mengikuti sikap-sikap orang ke barat. Ya, seperti ngomong kasar, seperti tidak menghormati orang tua, dan masih banyak lainnya. Dan saya rasakan lagi, saya ambil contoh lagi, kalau zaman dulu tuh saya bermain sama teman saya, seperti bermain kelereng, seperti bermain petak umpet. Saya bermain sama teman-teman saya pada masa kecil saya. Tapi saya merasa kan sangat berbeda di zaman sekarang, yang dimana anak kecil itu sudah memegang HP. Di zaman sekarang itu bahkan anak yang berumur 3 tahun, 2 tahun sudah bisa berpegang HP atau melihat HP. Nah, itu sangatlah berubah. Apalagi zaman sekarang itu anak-anak itu ya sekarang itu kecanduan bermain game. Nah, mereka tidak melakukan HP-nya itu digunakan sebagai hal-hal yang positif. Nah, yang saya rasakan itu yang saya rasakan lagi adalah rasa ketidakpedulian terhadap orang lain. Nah, di zaman sekarang itu sangat sulit kita menemukan kepedulian orang lain. Nah, yang dimana itu di zaman sekarang yang saya rasakan dan saya mendapat berita-berita dari sosial media, dari TV, saya melihat orang tidak ada rasa kepedulian lagi. Karena kenapa? Saya lihat orang yang sedang mengalami kecelakaan tidak ditolong mereka. Mereka hanya cuma menfoto atau mempostingkan video kecelakaan itu. Nah, menurut saya itu sangat-sangatlah berubah. Sangat tidak ada yang nama kepedulian. Kalau orang dulu, kalau ada yang jatuh, ada yang ada yang meminta bantuan apapun, itu sudah pasti ditolong. Zaman sekarang sangatlah susah mencari orang yang peduli terhadap orang lain. Karena di era digital ini, di zaman sekarang ini sudah banyak kejahatan. Saya sangat mengalami banyak perubahan. Ya, selanjutnya soal nomor 2. Bagaimana dampak perubahan tersebut bagi masyarakat? Nah, dampaknya itu ada yang positif, ada yang negatif. Saya ceritakan yang positif dulu. Positif itu kita menggunakan handphone sebagai proses belajar kita. Kita bisa belajar dari handphone,
Apalagi zaman sekarang kita bisa berjualan melalui handphone, melalui laptop. Nah, zaman sekarang itu sudahlah sangat-sangat canggih. Yang kedua lagi, kita itu melakukan kebaikan-kebaikan tanpa ada sedikit imbalan. Nah, di zaman-zaman sekarang itu, menurut saya itu mereka melakukan kebaikan itu ada imbalannya. Nah, zaman sekarang itu imbalannya bukanlah sebuah uang, tapi sebuah followers. Dimana orang itu melakukan kebaikan seperti misalnya saya ambil contoh lah, mengemis. Ada seseorang wanita yang dia mempunyai followers 10.000 misalnya 10.000, dan dia melakukan kebaikan kepada pengemis. Tapi ini bukan dengan hati nuraninya, dia melakukannya demi followersnya. Bisa saja dia disuruh followersnya, bisa saja dia melakukan konten atau video dia di sosial media. Dia melakukan itu hanya untuk pansos. Nah, arti pansos itu saya bilang itu menambah followers sih. Nah, di situ kita janganlah melakukan barang-barang canggih ini, barang benda-benda canggih yang ada di zaman sekarang ini dilakukan dengan buruk, dengan hal-hal yang negatif. Nah, saya harap sih dampak perubahan masyarakat ini kita ambil yang dampak positifnya aja. Dampak negatifnya juga ada. Dampak negatifnya sangat-sangatlah banyak, ya terutama itu kita menggunakan HP untuk bermain game sampai tidak tahu waktu, tidak tahu makan, tidak tahu belajar, tidak tahu kapan ada waktu untuk keluarga. Nah, itu sangat-sangatlah dampak yang negatif. Dampak negatifnya itu sangat-sangat merugikan. Sekian dari saya, Leonardo Tan. Cuma itu dari saya, menurut saya sendiri. Saya dari kelas 12 IIS. Sekian dari saya, Leonardo Tan. Terima kasih.